maaf, maksud saya 40 hari belajar dalam firman ya. Firman yang berkuasa, firman daripada Allah yang dengan firman-Nya dia menjadikan langit dan bumi, dan apa yang dikatakannya itu selalu terjadi. Kita masuk minggu kemarin itu sesi pertama ya, metode merenungkan Alkitab dengan cara ucapkan. Nah, kita akan melihat tujuan akhir daripada 40 hari hidup di dalam firman ini adalah ada 3 ya tujuan akhirnya, supaya kita tahu sesudah 40 hari hidup dalam firman ini apa yang kita dapatkan. Yang pertama adalah supaya kita akhirnya mencintai firman. Love the word ya, mencintai firman. Kemudian yang kedua tujuannya itu adalah learn the word. Kita mulai mempelajari firman Tuhan, menyediakan waktu, mengisi bejana hati kita dengan firman Tuhan, menabung firman Tuhan dalam hati kita ya, supaya kita menuai berbagai kebajikan. Dan kemudian yang ketiga tujuannya itu adalah live the word, menghidupi firman Tuhan. 3L ya kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia mencintai, mempelajari, menghidupi. Jadi moto daripada 40 hari perjalanan doa ini menurut Rick Warren adalah salah satu yang dia katakan, kalau kita menerjemahkan firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan tanpa mengaplikasikan atau melakukannya dalam hidup kita, maka itu sama dengan aborsi gitu ya. Jadi firman Tuhannya tidak jadi hidup. Kalau orang hamil gitu kan, kemudian bayinya tidak lahir, tidak hidup, aborsi namanya gitu ya. Nah, sama kalau kita belajar firman, tapi mendengar firman, belajar firman, tapi kita tidak pernah melakukan, maka firman Tuhan itu tidak pernah berbuah atau hidup dalam hidup kita. Ya, menafsirkan firman Tuhan tanpa melakukan firman Tuhan itu sama dengan menggugurkan kuasa daripada firman Tuhan, sehingga tidak ada kuasanya dalam kehidupan kita. Ayat yang mendasarinya kita akan baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16 ayat 17 ya, kita baca di rumah kita masing-masing. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua tulisan yang diilhamkan Allah itu firman Tuhan, Alkitab, semuanya ada manfaatnya gitu ya, yang harus berbuah dalam hidup kita. Kemudian ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, oleh kuasa firman Tuhan, maka manusia lama kita, manusia berdosa kita akan dibasuh, akan diganti dengan buah-buah kebaikan. Tujuan utama Alkitab adalah untuk mengubah kehidupan kita, bukan hanya sekedar informasi, tetapi transformasi. Ya, ada perubahan dari dalam diri kita oleh benih firman Tuhan yang hidup, sehingga tampak dalam perilaku atau tingkah laku, perbuatan dan sikap kita. Bukan hanya mendengar, tetapi mentaati. Kita sudah mendengar ya minggu lalu bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu ibarat kita membangun kehidupan di atas dasar batu karang yang kokoh. Setiap orang pasti menghadapi badai dalam kehidupan. Ya, badai itu kadang tiba-tiba datangnya tidak kita undang. Persoalan, pencobaan gitu kan, kesulitan, kekecewaan, sakit hati itu semua datang bisa tiba-tiba. Tapi kalau kita sudah membangun hidup kita dalam firman Tuhan dan melakukannya, maka dikatakan kita akan tangguh ya, kita akan kuat menghadapi badai pencobaan hidup, seperti orang yang membangun bangunan di atas dasar batu karang, pada waktu badai datang tidak akan roboh. Nah, dalam buku 40 hari berdoa ini, Rick Warren, si penulis daripada buku 40 hari berdoa, memberikan 6 metode kita bisa mencerna firman Tuhan Alkitab kita itu, dan kemudian mempraktekannya ya. Dalam tiap sesi nanti metodenya berbeda. Yang metode pertama ini sesi yang sudah kita renungkan bersama-sama ya, ucapkan.
Kemudian minggu ini kita masuk ke metode yang kedua, bayangkan. Lalu yang ketiga nanti selidiki. Nanti yang keempat, parafrasekan. Yang kelima, personalisasikan atau doakan juga ya. Dan kemudian yang keenam, prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Nah, satu-satu aja gitu ya. Satu-satu kita akan melihat supaya tidak merasa sulit gitu. Sesi 1 ucapkan ya. Kita sudah merenungkan bersama-sama, mempelajari bersama-sama. Saya harap semuanya bisa. Paling gampang ya sesi pertama ini. Cuma tinggal mengucapkan firman Tuhan pelan-pelan. Lalu setiap kata itu kita resapi artinya, maknanya, sampai kita menemukan sesuatu yang kita mengerti untuk kita pegang dan untuk kita lakukan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, di sini dikatakan bagian pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, jadi firman Tuhan itu harus diucapkan, dikumandangkan gitu ya lewat suara kita, lewat pita suara kita juga. Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, firman Tuhan harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Bukan berarti kita terus menatap Alkitab gitu ya, tetapi apapun yang sedang kita kerjakan, firman Tuhan itu ada menjadi filter dalam hati dan pikiran kita pada waktu kita harus bertindak atau pada waktu kita harus bersikap. Pada waktu kita berkata, filter firman Tuhan itu menjadi saringan. Apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya putuskan gitu kan. Semuanya itu kita saring berdasar firman Tuhan yang sudah kita cerna, sudah kita simpan di dalam hati, sudah kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, kita nggak akan bisa memakai firman Tuhan untuk menyaring ya tingkah laku dan perkataan kita. Nah, kata merenungkan itu sama dengan mencerna, atau kalau binatang itu memamah biak ya, sapi. Nah, sapi memamah biak dari makanan rumput yang masuk dalam mulutnya itu berkali-kali ya. Ada binatang yang berkali-kali masuk makanannya dikeluarkan lagi, masuk makanannya dikeluarkan lagi, barulah makanan itu bisa masuk ke dalam pencernaannya. Ya, minggu lalu juga kita sudah belajar bagaimana pada waktu kita mencerna firman Tuhan sama dengan kita mencerna makanan ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam proses pencernaan tubuh kita gitu kan, lewat kerongkongan masuk ke lambung, kemudian masuk usus halus, masuk usus besar gitu kan, lalu akhirnya tahu-tahu kita tumbuh besar gitu kan, sehat gitu dari makanan yang kita cerna. Nah, sama firman Tuhan pun kalau kita memulainya dengan mulut kita ya, pada waktu kita mau mencerna firman Tuhan kita mulai dengan mengucapkan. Ucapkan firman Tuhan itu masuk otak kita gitu kan, masuk hati kita, kemudian tersimpan dan kemudian akhirnya tahu-tahu berbuah dalam hidup kita ya. Merenungkan Alkitab itu ini tadi ya, baca ayat berulang-ulang, kemudian pikirkan, terus fokus pada bagian itu gitu kan. Lalu kemudian kita mencerna, ini artinya apa buat saya? Ayat ini berbicara apa untuk saya gitu kan? Apa yang harus saya pegang untuk hidup saya? Nah, dalam sesi 1 itu kita membaca Alkitab dari Filipi 1 sampai 4, cuma 4 pasal ya. Lalu di bagian jurnal hariannya kita mengucapkan 7 ayat. 7 ayat ini adalah ayat-ayat inti ya, ayat-ayat yang sering dijadikan ayat emas dalam hidup kita ya. Bagi saya sendiri dari 7 ayat ini 5 ayat sudah sejak lama menjadi ayat emas dalam hidup saya ya, yang memberikan kekuatan. Hanya ada 2 ayat yang buat saya baru. Dan kedua ayat itu pun memberikan kekuatan yang baru pada waktu saya mengikuti 40 hari berdoa di layer pertama ya. Salah satunya itu ayat di dalam di hari ketiga ya. Di hari ketiga itu Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaan kehendaknya. Menurut kerelaannya ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pada waktu saya mengikuti layer pertama, ayat ini sangat menguatkan ya. Pada saat itu sedang dalam proses untuk menentukan acara PDW PGGI ya. Pada saat itu ada tema, ada tujuan yang Tuhan berikan di dalam hati saya ya, karena pada waktu itu kan kita yang menjadi panitianya gitu. Yaitu tentang bagikan 40 hari berdoa. Tetapi pada waktu itu mendapat tantangan yang luar biasa gitu kan. Sampai beberapa akhirnya yang tidak setuju dengan tema itu, saya juga tidak mengerti, tapi saya tahu Tuhan mengerjakan yang terbaik akhirnya ya. Sampai beberapa gereja yang tidak setuju dengan tema itu meninggalkan gitu kan, meninggalkan, tidak lagi mendukung acara 40 hari berdoa, dan tentulah yang meninggalkan itu justru yang aktif gitu kan, yang selama ini istilahnya memberikan dinamika untuk PDW PGGI. Nah, tetapi pada saat itu saya mendapat kekuatan ya, bahwa apa yang saya kerjakan itu bukan saya sendiri gitu, tetapi Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita gitu kan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, dan akhirnya Tuhan sendiri memberikan kekuatan sehingga akhirnya acara itu tercapai gitu kan. 40 hari berdoa yang dibagikan di dalam PDW PGGI itu diminati sekali ya, diminati sekali, bahkan sekarang mereka minta kelanjutannya gitu, dan dihadiri cukup banyak pesertanya. Karena saya merasakan Tuhanlah yang mengerjakannya gitu ya. Saat itu ayat ini sangat menguatkan saya sekali gitu. Jadi saya rasakan pada waktu tiap kali kita belajar firman Tuhan gitu kan, firman Tuhan itu akan berbicara luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Firman Tuhan akan bekerja menguatkan kita. Ya, nanti silahkan sharingkan ya. Jurnal harian ada 2 pokok ya, jurnal harian dari ayat yang Anda ucapkan dan Anda menemukan makna baru untuk aplikasi dalam hidup ya. Silahkan nanti sepanjang minggu lalu kan membaca setiap hari gitu kan. Nah, bagikan di peserta komit masing-masing nanti. Kemudian yang kedua, ucapkan bersama kelompok Anda Kolose 3:15a ya. Ayatnya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kata apa yang paling bermakna bagi Anda, apa yang perlu dilakukan untuk mengalami damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati Anda ya. Silahkan nanti di-sharingkan bagian ini di kelompok break room-nya. Udah cukup ya sharingnya.